Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Teknopreneurship. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran digital untuk produk teknologi. Pembelajaran kali ini berkaitan dengan strategi pemasaran digital yang di dalamnya membahas tentang bagaimana merancang strategi go-to-market, lalu juga memahami integrasi konten dan search engine optimization, juga sosial media. Lalu juga bagaimana menerapkan konsep growth hacking, ya, yang di dalamnya dibahas juga strategi akuisisi dan bagaimana agar pengguna menggunakan produk kita selanjutnya atau retensi pengguna, dan semuanya strategi ini diambil dari kekuatan analisis data dan pengambilan keputusan. Nah, berbicara tentang urgensi pemasaran digital, kita sadar bahwa di era sekarang disruption atau disrupsi dan kecepatan teknologi begitu cepatnya, sehingga kita harus mensiasati dan memahami bagaimana percepatan iterasi, di mana siklus hidup produk teknologi menjadi sangat pendek. Hari ini produk A, beberapa waktu kemudian produk A tersebut bergeser menjadi produk A yang lama, old type. Padahal baru di launching belum lama. Sehingga harus menjadi perhatian bagaimana kondisi iterasi yang cepat ini mempengaruhi strategi pemasaran produk kita. Yang kedua, early adopters, ya, yang menargetkan inovator yang membutuhkan edukasi yang begitu kompleks, yang terkoneksi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sehingga kompleksitas ini memiliki kebutuhan untuk memberikan edukasi yang lebih tinggi, ya. Selanjutnya, data driven ini juga harus diperhatikan sebagai bagian dari strategi pemasaran yang di dalamnya ada solusi agile yang mengatasi biaya akuisisi pelanggan yang cukup tinggi. Tantangannya memang melahirkan kompetisi yang begitu ketat, biaya akuisisi pelanggan tinggi, dan kebutuhan konversi produk atau teknologi yang begitu cepat. Sehingga strategi pemasaran digital ini harus terukur, ya, update dan tentunya berbasis data. Di sisi lain, konsep pemasaran digital ini juga harus dikuatkan dengan membangun strategi go to market atau GTM, yang di dalamnya ada rencana komprehensif untuk peluncuran produk agar bisa mencapai market fit secepat mungkin, karena produknya juga cepat berubah. Kalau produknya cepat berubah sebelum dipasarkan sudah menjadi tipe lama, ini menjadi masalah. Sehingga kita harus memastikan produk diterima oleh pasar secara efektif dan juga memperhatikan bagaimana minimalisasi resiko kegagalan peluncuran sehingga dapat mencapai market fit secara cepat. Nah, komponen apa saja yang secara prinsip komponen utama GTM ini harus diperhatikan dari sisi target pasar, distribusi, pricing, lalu juga value propositionnya, ya, dan yang terakhir promosi. Dalam hal target pasar, kita harus mampu mengidentifikasi B2B dan B2C, ya, serta segmentasi demografis itu sendiri, sehingga mampu memahami psikografis yang dianalisis secara spesifik, baik dalam hal demografis maupun juga perilakunya. Yang kedua, value proposition dan positioning, ya. Ini menentukan keunikan dari selling point kita, ya, atau diistilahkan unique selling point, USP, sebagai
solusi masalah spesifik untuk kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang tertentu. Selanjutnya saluran distribusi, ya baik secara direct, misalkan melalui website atau berbagai aplikasi, maupun secara indirect atau tidak langsung melalui marketplace dan reseller. Ini harus menjadi penguatan, sehingga penguatan ini berkorelasi dengan pricing strategi. Misalkan dengan strategi freemium dulu, gratis dulu. Lalu setelah subscription masuk ke tahap one on time purchase, berbayar lah, produk berbayar. Selanjutnya promosi, ya di dalamnya ada rencana komunikasi dan promosi yang secara digital advertising harus diperhatikan karena juga mempengaruhi terhadap batas promosi di samping menggunakan influencer dan public relation strategi. Dalam studi kasus AI tools, ini merupakan contoh ya otomatisasi administrasi di mana di dalamnya misalkan menargetkan UMKM jasa profesional dengan value mampu menghemat 10 jam kerja per minggu melalui AI automation. Nah, otomatisasi administrasi ini menggunakan saluran website dan partnership akuntansi ya, sehingga model premium 5 proyek gratisan menjadi salah satu modelnya. Untuk selanjutnya jika sudah terasa nyaman dan penggunaan itu sangat bermanfaat, tentunya konsumen bisa digiring untuk up to purchase ya, menjadi berbayar ya, konsep berbayar. Dan yang kelima berkaitan dengan promosinya melalui link konten ataupun melakukan webinar untuk mengedukasi user. Dalam hal konten, service engineer optimization dan media sosial, ini semuanya harus terintegrasikan guna mengupgrade edukasi dari pelanggan atau user atau juga konsumen dengan visibilitas mampu membangun otoritas produk yang di dalamnya harus memperhatikan konten yang baik atau produktif sehingga dirasakan konten itu mampu mengedukasi dan membangun otoritas ya. Di samping itu juga memperhatikan service search engine optimization guna memastikan website kita memiliki ranking yang tinggi dan pencarian yang mudah di strata atas, dan juga menggunakan media sosial sebagai alat interaksi ya interaksi dengan konsumen sehingga konsumen merasa mudah untuk menggunakan produk ini yang diistilahkan mobile friendly ya. Selanjutnya produk yang relevan dengan optimasi strategi pemasaran ini dengan memperhatikan konten marketing di mana di dalamnya dalam konten marketing untuk produk teknologi ini memperhatikan fungsi edukasi ya, dan nurturing melalui blog, video, demo, dan juga e-book serta white papers. Di samping itu juga perhatikan search optimization-nya sehingga optimasinya lebih organik. Misalkan dengan kemudahan menggunakan one page atau keyword cara directly atau off page secara backlink ya, dengan menggunakan link saja, atau juga meningkatkan technically untuk kecepatan akses dan mobile friendly ya, mudah digunakan. Kata kuncinya adalah pastikan aplikasi manajemen project yang terbaik, atau misalkan pastikan dalam konteks software. Software ini memiliki cloud yang lebih besar. Pembahasan selanjutnya kita lihat terkait optimalisasi media sosial.
Ada beberapa platform, misalkan LinkedIn ya, ini ditujukan untuk networking profesional. Target marketnya misalkan para pemimpin yang memiliki pemikiran kuat dalam mengelola bisnis, atau juga optimalisasi media sosial melalui Instagram yang di dalamnya lebih kuat dalam memperlihatkan demo produk secara visual, lalu juga UGC atau user generate content, sehingga si user itu juga menjadi penyambung lidah. Jadi mereka juga sama-sama mempromosikan jika produk kita menarik. Lalu jika menggunakan media sosial berplatform Twitter atau X ini, diharapkan bahwa informasi produk kita terupdate dengan cepat, ya, dan tentunya jika ada keluhan atau layanan, kualitas customer service-nya juga menjadi lebih cepat dan melahirkan interaksi komunitas yang kuat dalam komunitas produk yang kita pasarkan. Nah, selanjutnya bagaimana konsep growth hacking? Ya, di mana di dalamnya ada istilah AARRR atau double A triple R ya. Yang ini merupakan kita lihat semacam Pirate Matrix for Growth, di mana di dalamnya ada istilah acquisition, activation, retention, referral, dan revenue. Nah, dipahami dengan menggunakan konsep double A triple R ini, secara akuisisi user mampu atau mudah menemukan produk kita, baik melalui menggunakan iklan atau SEO ataupun juga referral. Dalam konteks activation, user memiliki pengalaman pertama yang memuaskan sehingga melanjutkan penggunaan produk kita. Lalu retention, user kembali menggunakan produk kita secara nyaman dan memiliki keterikatan emosional. Secara revenue, user melakukan pembayaran dengan mudah, akses pembayarannya juga mudah. Ini harus diperhatikan. Di samping juga referral, user pada akhirnya akan melakukan referral, mempromosikan kenyamanannya, menginformasikan kepanjangannya ke koleganya atau relasinya. Demikian pembahasan kita kali ini tentang strategi pemasaran digital untuk produk teknologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.